Pemerintah berencana menambah satu layer tarif cukai rokok sebagai bagian dari upaya penertiban industri hasil tembakau. Dan kebijakan ini dirancang untuk membuka ruang bagi pelaku usaha rokok ilegal agar dapat beroperasi secara legal. Pemerintah berencana kembali mengubah struktur tarif cukai rokok mulai tahun 2026 ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan adanya rencana penambahan satu layer tarif cukai rokok sebagai bagian dari upaya penertiban industri hasil tembakau. Menurut Purbaya, kebijakan ini dirancang untuk membuka ruang bagi pelaku usaha rokok ilegal agar dapat masuk ke jalur resmi dan beroperasi secara ilegal. Dengan adanya tambahan layer, pelaku usaha rokok ilegal tersebut diharapkan memiliki skema tarif yang lebih sesuai dengan kapasitas usahanya. Sebagaimana diketahui, produk rokok ilegal tidak mengenakan pita cukai sehingga tidak menyetorkan cukai ke negara. Pada rokok merupakan salah satu barang kena cukai selain etil alkohol maupun minuman mengandung etil alkohol. Purbaya menyebut akan berkomunikasi lebih lanjut dengan para produsen rokok terkait yang akan menjadi target pengenaan cukai hasil tembakau dengan layer baru itu. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, untung rugi legalisasi rokok ilegal mengejar target penerimaan di tahun 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Beni Wahyudi, Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia Gaprindo. Kemudian juga sudah ada Pak Tauhid Ahmad, Direktur Pengembangan Big Data Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Beni, apa kabar? Kabar baik Pak Pras, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Beni dan Pak Tauhid. Apa kabar Pak? Baik Mas Pras, saya sudah nggak jadi di eksekutifnya, sekarang jadi senior ekonomi Indef aja Mas Pras. Oke, baik, senior ekonomi Indef, baik, terima kasih. Nah, sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita akan review dari Gaprindo tersendiri begitu ya Pak Beni. Bagaimana sih pelaku industri rokok yang memandang terkait dengan peredaran rokok ilegal begitu yang terjadi saat ini? Menurut Anda ini apakah memang sudah cukup mengkhawatirkan, sudah mulai mengganggu bisnis usaha rokok ilegal sendiri atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Ya, memang rokok ilegal sudah menjadi suatu hambatan yang sangat besar ya bagi pertumbuhan pengembangan industri hasil tembakau. Oke. Karena memang angkanya yang menurut informasi dari Kementerian Keuangan juga sudah hampir 15% sekarang ini. Jadi sudah luar biasa dibandingkan dengan rokok yang lain. Nah, hal ini sebenarnya juga terkait juga dengan topik yang kita akan bicarakan hari ini, yaitu cukai. Jadi cukai hasil tembakau selama tahun 2020 sampai 2024 itu untuk rata-rata sudah naik sebesar 67,5%. Nah, Baik. meningkatnya cukai ini menjadi peluang buat rokok ilegal. Seperti itu. Nah, sementara rokok sendiri dari 2020 sampai saat ini sudah turun ya dari data CK1 Kementerian Keuangan dari 355 miliar tahun 2025 itu hanya mencapai 297 miliar batang. Seperti itu kira-kira. Jadi sudah turun hampir 25% produksinya. Oke. Nah, lebih kepada memang upaya-upaya penertiban juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah, menurut Anda ini sudah cukup optimalkah atau bagaimana Pak Beni? Ya, memang akhir-akhir ini penertiban sudah mulai meningkat ya. Upaya-upaya dari pemerintah dan mungkin koordinasi dengan pihak lain juga sudah cukup baik. Namun tetap saja kalau menurut saya masih ada di ujung-ujungnya, terutama di pengecernya, transportasinya, Oke. belum ada yang di hulunya ya. Dan kemudian yang di hulunya itu juga banyak pengusaha yang cukup besar menggunakan mesin. Jadi jangan dianggap bahwa yang ilegal itu perusahaan kecil saja, karena yang golongan besar ataupun pengusaha yang relatif besar juga yang mempunyai mesin juga ada. Dan penindakan terhadap perusahaan-perusahaan itu, kemudian beneficiary-nya sendiri ya belum ada. Saya mengharapkan adanya penindakan yang tegas dulu sehingga menimbulkan efek jerak. Karena Oke. kalau tidak, mereka akan muncul terus seperti ini.
Begitu. Baik, Pak Beni, itu di update-nya. Nah, kita ke Pak Tauhid. Lah, terkait dengan upaya tadi sudah disampaikan begitu ya, ada rencana untuk menambah satu layer lagi nih, tarif cukai rokok secara makro. Anda melihatnya seberapa urgensi penambahan layer ini bagi struktur industri hasil tembakau di Indonesia nih, Pak Tauhid? Ya, kalau kita lihat ini kan industri hasil tembakau memang relatif stagnan ya dari berbagai sisi, baik sumbangan ke PDB maupun katakanlah di penerimaan negara. Bahkan kalau kita lihat growth daripada penerimaan negara selalu dalam 3 tahun terakhir ini tidak tercapai gitu. Bahkan kalau kita lihat di 2026 ini target cukai hasil sembakau kan 225 triliun ya, lebih sedikit dibandingkan outlook 2025 ya yang sekitar 2018-2019 triliun begitu. Jadi menurut saya memang growth-nya ini relatif tidak terlalu tinggi dibandingkan katakanlah 10 tahun terakhir begitu ya. Dengan situasi ini maka memang menurut saya memang dibuka peluang berbagai policy yang bisa katakanlah industri tetap tumbuh ya, tetapi juga penerimaan negara tetap jalan. Nah, industri tetap tumbuh artinya juga memberikan insentif bagi industri-industri yang sekarang eksis tetap berjalan. Namun kalaupun ada peluang untuk policy baru seperti tambahan cukai dan sebagainya, nah itu harus dihitung dulu dampaknya bagi industri seperti apa begitu ya. Saya kira itu yang harus dilihat karena jangan sampai justru yang terjadi adalah down trading begitu ya. Karena kalau kita lihat peluangnya itu memang tidak semua golongan, tidak semua jenis ya bisa bisa dimasuki dengan gagasan baru, ada layer baru gitu ya, baik SKM, SPM maupun SKT begitu ya, sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin maupun sigaret putih mesin. Jadi memang agak berbeda-beda dan dampaknya saya kira kalau ada layer baru logikanya berarti kan logikanya kan berarti ada tarif yang lebih murah. Oke. Nanti konsumen akan cenderung mencari yang lebih murah karena kita melihat tren dalam 2019 ya sampai 2025 tren down trading itu cukup drastis begitu ya. Terutama di kelompok SKM ya, kemudian SKM turun sementara SKT naik begitu, sementara untuk SPM relatif stagnan. Jadi ada perpindahan kelas ya, ini lagi-lagi karena persoalan rokok yang relatif lebih murah begitu. Saya kira itu memang saya sepakat dengan Pak Beni, salah satu munculnya rokok ilegal itu ya karena ada tarif yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir begitu. Namun ada loophole tarif antar golongan lah yang kemudian menyebabkan down trading. Jadi menurut saya ya adanya tarif layer baru itu belum tentu juga menaikkan penerimaan negara. Jadi harus dihitung resiko-resiko maupun peluang-peluangnya begitu. Oh, itu dia yang perlu dicermati, peluang dan resikonya seperti apa, kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Tauhid. Pak Beni, kita akan jeda dulu sebentar ya Pak ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih penerimaan cukai rokok begitu ya di tanah air. Ini dia data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat dari tahun 2019 ini tercatat 172,4 triliun. Kemudian trennya naik sampai dengan tahun 2021 226,9 triliun rupiah. Namun setelah itu kita lihat kecenderungan penerimaan cukai rokok menurun di tahun 2023 menjadi 221,8 triliun, di tahun berikutnya 216,9 triliun dan di tahun 2025 221 triliun rupiah. Ada sedikit kenaikan begitu ya untuk penerimaan cukai rokok. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama data dari bagaimana produksi rokok nasional. Ini dia. Di tahun 2019 ada sekitar 357 triliun kalau kita lihat nilainya, kemudian sampai dengan tahun 2025 ini diharapkan mencapai 307 triliun rupiah.
Dan berikutnya bagaimana dengan data penindakan rokok ilegal yang sudah dilakukan, dan ini tadi yang sudah juga diapresiasi begitu ya oleh Pak Beni Wahyudi. Ini dia di tahun 2024 ada 20.783 kali. Kemudian di tahun 2025 ada sekitar 20.537 kali penindakan yang sudah dilakukan. Tapi apakah ini efektif? Kemudian apakah dengan adanya penambahan layer ini bisa menjadi solusi bersama? Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Beni Wahyudi, Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia Gaprindo, kemudian juga Bapak Tauhid Ahmad, Ekonom Senior Indef. Ya, dengan beberapa informasi dan juga tadi sempat tertunda kalau kita bicara mengenai rencana penambahan layer, menurut Pak Beni sendiri sejauh mana efektivitasnya, kemudian respon sendiri dari pelaku industri rokok seperti apa nih Pak Beni? Ya, disclaimer dulu Ya. terkait dengan rencana kebijakan layer baru ini, terus terang kami dari Gaprindo belum pernah dilibatkan secara resmi. Jadi apa yang kami sampaikan ini pemahaman kami Ya. yang apa namanya ya dari hasil diskusi dengan kawan-kawan juga. Ya memang kalau diistilahkan ada layer baru untuk menampung pengusaha yang ilegal, ya kami juga melihat bahwa itu ada seolah-olah memberikan karpet merah kepada pengusaha ilegal. Padahal Oke. pengusaha ilegal kan dia tidak patuh selama ini. Bukannya ditindak, tapi diberikan karpet merah. Ini kesan kami pertama dulu, Pak ya. Nah kemudian terkait dengan efektivitasnya, Oke. nah kami juga belum bisa menghitung ya, seperti apa. Karena begini, yang terjadi saat ini, ya tadi disampaikan oleh Pak Tauhid terkait dengan down trading, adalah lemahnya daya beli masyarakat, Ya. ya kan? Nah, eh, dengan adanya layer baru, udah berapa persen layernya? Apakah juga akan menimbulkan down trading lebih lanjut? Kemudian satu lagi, ya selama ini mereka kan tidak membayar cukai, PPN, dan pajak daerah, sehingga kalau dibebankan dengan adanya pajak-pajak ya karena akan ada layer baru tersebut, nah itu juga belum tentu ya mereka juga nyaman di situ. Mungkin pembeli juga nggak ada, akhirnya mereka bisa saja balik lagi menjadi ilegal lagi, karena mereka kan sangat senang ya selama ini ya masih enteng-enteng aja, tidak ada tindakan yang cukup serius ya, katanya yang akan diberikan layer baru itu juga SPM ya, mesin-mesinnya kan tidak ada yang disita, tidak ada juga fakta integritas ya. Kami terus terang belum tahu sampai Oke. fakta integritas, dalam arti mereka tidak akan melakukan hal ini dengan perjanjian beberapa poin misalnya kan. Nah, kami belum tahu. Cuman kami ya mengharap ya ada sedikit pertimbangan ya bagaimana kepada rokok yang selama ini patuh gitu kan. Jadi jangan sampai memberikan karpet merah kepada pelaku yang selama ini tidak mematuhi, tapi kami akan lebih tertekan lagi, terutama tadi kalau terjadi down trading. Seperti itu Oke. kira-kira. Baik Pak Beni. Nah, Pak Tauhid, lantas bagaimana Anda melihat penambahan layer tarif ini begitu? Sejauh mana juga efektivitasnya? Apakah ini juga akan memberikan dampak terhadap penerimaan seperti yang diharapkan begitu? Meskipun tadi Anda juga sempat menyebutkan tidak akan terlalu signifikan. Ini seperti apa nih Pak Tauhid? Ya, kalau kita lihat ya pertama tadi sudah disampaikan juga diulang oleh Pak Beni. Pertama, dia akan memberikan dampak fenomena down trading ya. Yang kedua, kalau dihitung-hitung, dikalkulasi, apakah mereka mau begitu ya, dengan adanya katakanlah tarif ya. Kalau misalnya katakanlah tarifnya berada pada kelompok SPM, ya ini pasti kan yang sekarang ini ada kan di kelompok SPM 2 itu kan tarifnya itu sekitar 700-an ya, angka pastinya sekitar Rp794 begitu ya per batang begitu, sesuai PMK 191 yang direvisi terus ya tiap tahun, tapi tarifnya nggak mengalami banyak perubahan. Kalau dia mengambil tarif yang lebih rendah dari itu, katakanlah 400, 500, itu pengaruh ke harganya luar biasa besar nanti ke pembentukan harga ke konsumen, sehingga otomatis karena kompetisi di tingkat ilegal ini cukup tinggi begitu ya. Oke. Mereka ceruknya kan 10-15%, katakanlah kalau katakanlah 10 15 katakanlah 10% saja dari 300 miliar
batang, itu kan berarti sekitar 30 miliar batang begitu. Persaingan cukup ketat. Jadi kalau ada satu yang katakanlah naikin harga, itu secara teori biasanya mereka nggak akan kuat berhadapan dengan sesama ilegal gitu. Akhirnya mereka Oke. legal. Ini teori apa market begitu ya. Dan ini yang kemudian apa namanya sulit ya. Kalau mau memang ya ilegalnya semua masuk ke wilayah yang legal. Tapi kan ini apa sulit begitu dikontrol begitu ya. Apalagi kita tahu mereka selama ini kemungkinan kalau kita lihat cukai itu kan komponennya sekitar 57% ya dari cost. Tapi realnya itu bisa ada pajak dan sebagainya kalau mereka kenakan itu bisa lebih dari 60% begitu. Dan itu kalau ketika mereka harga katakanlah sekarang 500 per batang, kemudian ada tambahan sekitar 60-65%, harga bisa 1.000 dan itu artinya bisa saja per pak bisa hampir katakanlah lebih dari kenaikannya 70 sampai 100% dari harga yang ilegal. Nah, apakah itu yang kemudian bisa membuat efektif atau tidak begitu ya? Saya kira itu. Yang kemudian yang ketiga kalau kita lihat ya fenomena layer ini kan kita pernah ada layer yang lebih banyak ya 2021 itu bahkan tahun-tahun sebelumnya pernah lebih dari 12, 15 begitu ya. Ini 2021 tuh 10 layer gitu ya. Nah itu yang kemudian memang pada saat itu penerimaan negaranya cukup tinggi begitu ya. Lebih besar daripada kalau lihat tadi rasanya agak nggak terlalu banyak begitu. Artinya penambahan daripada layer kenaikannya tidak terlalu signifikan. Dus satu lagi ngambil kalau layernya itu di SPM itu ceruknya kecil. Jadi kalau ceruknya SPM itu sekitar 4% ya market share ya secara total dari total penerimaan negara gitu. SKM itu 52%, kemudian SKT sekitar 44% dan yang akan dimasuki layer baru tuh pada layer yang kecil 4%. Nah, itu yang kemudian tambahannya juga nggak begitu signifikan kalau ngejarnya SPM. Jadi nah sementara kalau SKT itu udah tarifnya paling murah ada yang 200 per batang. Jadi nah itu yang kemudian harus ditimbang-timbang lah begitu. Menurut saya sisi itu. Nah, ini yang kemudian memang saya sepakat dengan Pak Beni bahwa ya yang sudah puluhan tahun berjuang di industri ini mau dikemanakan begitu ya. Kan menjadi kebijakan ini menjadi disinsentif bagi industri yang sudah eksis begitu. Oke, ini dia. Lantas seberapa upaya yang sudah dilakukan teman-teman Gaprindo ya pelaku usaha industri rokok sendiri begitu untuk menyikapi kondisi menata tahun 2026 begitu meskipun ini masih pembahasan begitu belum ada pembahasan lebih konstruktif begitu ya kita akan bahas nanti lebih jauh di segmen berikutnya kita akan jeda kembali sebentar Pak Tauhid Pak Beni dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Bapak Beni dan juga Bapak Tauhid. Nah, ini menarik Pak Beni, kalau memang tadi sudah disampaikan begitu oleh Pak Tauhid, lantas bagaimana Anda melihat upaya-upaya strategi begitu yang perlu diterapkan kalau memang kita tetap bisa menjaga bisnisnya dari industri rokok legal begitu ya untuk tetap bertahan begitu di tahun 2026 sambil kita juga bagaimana menyiasati nih karena upaya pemerintah untuk memberantas rokok-rokok ilegal juga terus dilakukan tapi ada satu upaya misalnya tadi untuk melakukan penambahan layer begitu dari rokok yang dijual secara ilegal menjadi legal atau masuk ke dalam sistem penerimaan negara begitu Pak Beni. Ya, baik. Kalau kami sih melihat yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah pengawasan yang lebih ketat lagi, kemudian penindakan yang tegas, ya karena kami masih mendengar bahwa apa ajas yang mereka lakukan sebagai penindakan itu lebih kepada ajas semacam optimum remedium gitu. Ini kan tidak ada efek jera, ya. Kemudian juga apa namanya bagi kami sendiri ya sebenarnya pasar dalam negeri sudah sangat kecil khusus untuk SPM ya. Nah, sehingga konsentrasi kami para anggota lebih ke
ekspor saat ini untuk mempertahankan hidupnya. Ya, jadi beberapa anggota kami kan merupakan pemain besar yang kita dapat dapat pengakuan untuk menjadi production hub lah untuk daerah-daerah tertentu. Inilah yang kita pertahankan. Tapi tetap saja kalaupun dalam negerinya tidak ada ya mungkin status marketing hub juga bisa ditarik juga sama prinsipal ya seperti itu. Jadi dalam hal ini kami ya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa hendaknya pemerintah melihat dengan secara holistik, ya tidak hanya sekedar pemberian layer baru dengan tarif yang lebih murah, tapi penindakan, pengawasan dan sanksi efek jeraknya juga harus ditegakkan dengan baik. Karena rokok ilegal ini bukan hanya merugikan pelaku industri, tapi juga penerima negara tadi dan juga preferensi perokok. Karena kan kalaupun yang legal turun, ilegal naik, kan totalnya mungkin bisa lebih tinggi. Sementara kalau ditanya survei BPS mengenai prevalensi perokok kan tidak ditanya yang legal dan ilegal. Jadi hal-hal seperti itu mohon juga menjadi pertimbangan. Seperti aja. Ya, lah kalau kita bicara mengenai produktivitas, kemudian pangsa pasar dari produksi rokok di dalam negeri ini memang dominasinya masih domestik kah atau ekspor? Kalau Anda katakan tadi ada upaya untuk penguatan sisi ekspornya juga nih Pak Beni. Nah, kemungkinan saya belum tidak punya data terperinci ya terkait dengan produksi masing-masing anggota kami. Ya. Tapi saya yakin bahwa mereka ekspor jauh lebih besar dibandingkan dengan pemasaran di dalam negeri. Oke. Lantas Pak Tauhid, sejauh mana Anda melihat penambahan layer ini bisa pemindahan preferensi, nah itu dia yang disampaikan oleh Pak Beni. Menurut Anda ini akan menjadi satu hal yang akan menggerus margin begitu dari industri rokok yang sudah existing sebelumnya, atau mereka memang ada juga kontribusi investor global begitu di dalam negeri terkait dengan industri rokok kita begitu Pak? Ya, kalau margin, kalau saya lihat sih sejak tadi data ya 2021 sampai sekarang relatif turun ya, karena kan produksi juga turun. Tadi ini di atas 300 miliar batang, sekarang di bawah 300 ya, jauh. Penurunannya itu yang kemudian menurut saya memang sangat mempengaruhi industri begitu ya. Nah, ini yang kemudian harus menjadi perhatian begitu ya. Nah, kalau kita lihat di situasi saat ini dengan kondisi tambahan layer, maka mau tidak mau ya pemerintah tadi melakukan validasi data termasuk informasi mengenai rokok ilegal tadi begitu ya. Kan di hulunya sudah ada, itu yang menjadi problem begitu ya. Hulunya itu kan di industri tembakau, kemudian industri kertas dan sebagainya. Ketika kita bisa melihat rantai pasok daripada industri di hulunya, akan sangat mudah sekali kemana rokok itu masuk, saluran channelingnya apakah legal atau ilegal, itu sangat mudah sekali untuk katakanlah dilihat ya oleh aparat penegak hukum begitu ya. Nah, karena itu saya sepakat dengan Pak Edi, ini penindakannya yang lebih tegas begitu ya. Yang kedua, kalaupun katakanlah industri ini ingin masuk ke legal ya dengan tarif baru, maka menurut saya harus ada adjustment dengan tarif-tarif yang lain begitu. Ini menurut saya juga harus dilihat, tidak ada muncul tarif ini yang lamanya tidak dilakukan penyesuaian, terutama menyangkut jarak dan sebagainya gitu. Kalau misalnya yang paling tinggi udah dirasa mahal, maka itu tidak mungkin lagi untuk dinaikkan, maka bisa saja ini ada turun dan sebagainya, sehingga juga menjadi insentif bagi industri yang ada begitu ya. Ini yang saya kira harus menjadi poin penting begitu. Nah, terakhir saya kira memang kalau ini yang terakhir adalah kebijakan pemerintah memastikan bahwa industri ini bukan industri sunset ya, tapi industri masa depan. Karena kalau kita lihat kenapa sebagian besar terutama di SKT, industri ini kan banyak berbasis tenaga kerja begitu. Dan saya kira salah satu isu penting
Prabowonomik adalah mengangkat tenaga kerja ya dari bawah dan sebagainya menjadi satu kunci untuk kesejahteraan rakyat. Jadi kalau itu kemudian muncul ada layer baru yang kemudian menggerus terutama pada layer-layer yang bawah, itu kan berarti akan mengurangi tenaga kerja. Ini yang kemudian akan menjadi problem di kemudian hari. Nah, bayangkan saja mungkin terakhir sebagai ilustrasi ya, katakanlah ilegal on average ya, tarif itu sekitar 500 rupiah per batang. Kalau kita asumsinya katakanlah ada 10% dari 300, kan ada sekitar 30 miliar batang ya, kali 500 ya sudah hampir 15 triliun lebih nilai daripada rokok ilegal. Sementara yang kita tahu yang sudah yang sudah dilakukan penindakan baru angkanya miliaran. Berarti memang banyak sekali potensi yang belum ketangkap melalui kebijakan yang selama ini ada gitu. Nah, saya kira itu yang paling penting ya. Jadi harus dilihat mereflek beberapa tahun sebelumnya bahwa ya layer yang banyak itu juga menjadi satu kunci, tetapi kita harus lihat fenomena down tradingnya akan seperti apa ke depan, begitu. Baik, Mas Pram. itu dia Pak Tauhid. Jadi beberapa rekomendasi sudah diberikan dan semoga tadi ini bisa menjadi buah pikiran baru ya tentunya bagi pemerintah apabila nanti memang ingin menelurkan satu kebijakan baru terkait dengan layer baru untuk industri rokok di tanah air. Pak Beni, kemudian Pak Tauhid, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Beni. Terima kasih Pak Tauhid. Terima kasih. Ya pemirsa, deflasi terjadi di awal tahun 2026 yang dipicu pasokan melimpah sejumlah komoditas pangan seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Meski demikian, inflasi secara tahunan di bulan Januari mencapai 3,55%. Pada Januari tahun 2026 terjadi deflasi sebesar 0,15% secara mantumannya, atau terjadi penurunan indeks harga ya IHK dari 109,92 pada Desember 2025 menurun menjadi 109,75 pada Januari tahun 2026. Demikian pernyataan Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik terkait deflasi yang terjadi di bulan Januari 2026 sebesar 0,15% secara bulanan. Meski demikian, secara tahunan masih terjadi inflasi sebesar 3,55% yang disebabkan low base effect dari stimulus diskon tarif listrik yang diberlakukan pemerintah pada bulan Januari dan Februari 2025 lalu. Ateng menambahkan deflasi secara bulanan yang terjadi di awal tahun ini disebabkan adanya beberapa komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah yang memasuki masa panen sehingga membuat pasokan meningkat di masyarakat. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini panen komoditas pangan picu deflasi di awal tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadi Nainggolan, Ketua Satgas Pangan BPP HIPMI, kemudian ada Pak Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Hadi, apa kabar Pak? Ya, kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Wija, apa kabar Pak? Kabar baik, Mas Pras, Pak Adi. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Wija, sebelum membahas lebih jauh, tadi sudah disampaikan deflasi di awal tahun. Mengingat kalau kita flashback lagi, di Januari tahun 2025 pun terjadi deflasi. Nah, apa yang bisa kita review? Apakah memang deflasi yang terjadi di Januari sebenarnya juga sudah sesuai dengan konsensus dari ekonom sendiri nih, Pak Wija? Ya, kalau kita melihat histori data historical yang lebih panjang dari tahun 2010 misalnya, biasanya Januari itu inflasinya tinggi. Jadi terjadi deflasi hanya di tahun 2015, kemudian tahun 2025 dan tahun 2026. Kalau tahun 2025 kemarin kita paham betul karena daya beli memang sedang terpuruk. Dan tahun 2015 kalau kita dalami lagi penyebabnya daya beli juga. Nah lalu tahun 2026 ini kira-kira sebabnya apa? Saya rasa ini kombinasi antara
penurunan daya beli, yang kedua supply yang relatif lancar. Tadi Kepala BPS mengatakan panen dianggap cukup sukses, tapi kita tidak boleh menafikan bahwa daya beli memang belum recover. Lalu bagaimana dengan dampak Nataru? Nah, kalau kita lihat faktanya, Januari selama 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, Nataru itu masih punya impact di Januari. Jadi bukan kemudian Januari itu daya beli belanja melemah karena Nataru berakhir. Oke. Justru banyak belanja Nataru itu terjadi di Januari. Bahkan seringkali transaksi yang terjadi pada saat Nataru itu spillover efeknya, Oke. runtutannya, bergulirnya itu terjadi di bulan Januari. Jadi dalam konteks ini yang perlu kita waspadai adalah terkait dengan daya beli tadi. Jangan-jangan supply kebutuhan tadi banyak di pasar karena memang masyarakat tidak membeli. Tapi tentunya kita berharap bahwa penyebabnya salah satunya karena memang produksi produk-produk sayur hortikultura tersebut sedang membaik. Baik, itu dia ya. Reviewnya memang karena beberapa poin tadi ada penurunan daya beli yang masih digarisbawahi meskipun tadi supply bahan pangan yang biasanya memicu inflasi ini cukup terkendali begitu atau stabil. Dari kacamata HIPMI sendiri melihat bagaimana nih Pak Hadi dengan kondisi saat ini? Apakah benar memang karena supply yang juga melimpah kemudian daya belinya kah yang memang menurun atau sudah mulai membaik saat ini? Ya, terima kasih. Kita mungkin dari pengusaha melihatnya bahwa ini ada dua mata sisi uang yang bisa kita lihat secara positif maupun secara negatif ya. Saya coba melihat dari kacamata positifnya dulu, bahwa sebenarnya panen raya di awal tahun ini kan sebenarnya adalah mayoritas tanaman-tanaman pangan yang berhubungan sama hortikultura. Seperti bawang ya dan cabai ataupun yang lain-lainnya. Ini terjadi, contoh saya mengambil sampel misalkan bawang. Bawang ini kan pusatnya di Indonesia itu ada di Brebes, Jawa Tengah, ada di Nganjuk, Jawa Timur, ada di Bima, NTB, ada di Solok di Sumatera Barat dan juga ada di Samosir di Sumatera Utara. Nah, kenapa? Karena memang posisinya rata-rata nanamnya ini kan di bulan September ya, September. Jadi memang puncaknya panennya itu ada di awal Januari dan tentunya di Februari. Tapi sebenarnya ada sisi positifnya aja yang ingin saya tambahkan lagi adalah bahwa disinilah sebenarnya dibutuhkan negara, pengusaha untuk berkolaborasi, menciptakan, menambah inovasi-inovasi terkait tentang misalkan cold storage ataupun ada sekarang teknologi ozon yang bisa memperpanjang masa kesegaran dari tanaman-tanaman yang panen rayanya hari ini terjadi di Januari dan Februari. Nah, saya bisa memahami spirit ataupun maksud dan tujuan para petani yang notabene-nya menanam ada yang di akhir Agustus, ada yang di September, itu sebenarnya ingin mempersiapkan diri untuk menyambut ya bulan suci Ramadan dan tentunya juga adalah hari Lebaran. Nah, mungkin biasa yang namanya petani kita kadang-kadang kan nanamnya belum tentu presisi disiplinnya gitu waktunya. Apalagi juga mungkin ada kendala-kendala lapangan, cuaca dan sebagainya sehingga mungkin ini menurut saya ada sebagian yang kecepatan panennya ketika mereka yang ingin membidik momentum untuk di bulan suci Ramadan dan di Lebaran. Itu satu. Yang kedua, tadi saya sepakat juga dengan Pak peneliti kita dari Universitas Paramadina, Pak Wija, bahwa ya Pak. Jadi posisi kita juga memang untuk daya beli memang sekarang sedang recovery ya. Tapi kalau kita bilang dibanding 2024, 2023, relatif jauh lebih baik daya beli masyarakat di tahun 2025 dan kita optimis bahwa di tahun 2026 ini daya beli masyarakat akan semakin kuat, semakin bisa menyerap berbagai komoditi-komoditi hasil panen dari para petani.
Begitu, Mbak. Baik, berarti bisa diartikan deflasi ini juga ada perbaikan ataupun sinyal perbaikan daya beli kalau misalnya Pak Hadi tadi juga mengartikan terkait dengan peningkatan produktivitas, kemudian ada serapan juga di masyarakat begitu Pak Hadi. Iya, artinya menurut saya inilah sebenarnya fungsi dari pemerintah ya sebagai hub dengan mungkin menggandeng pihak-pihak swasta yang memang punya kompetensi mengelola hasil panen para petani. Intinya bagaimana petani kita harus bersyukur. Ini kan kalau kita bicara sisi positifnya kan kita surplus nih ya kan. Tapi kan satu sisi kalau kemarin-kemarin kita dengar kan selalu bahasanya inflasi mungkin karena pengaruh dari program EMBG, tapi itu kan sesuatu yang baik sebenarnya ketika kita bisa mengejar sektor produksi baik dalam bentuk intensifikasi maupun ekstensifikasi begitu. Nah, yang mungkin yang perlu kita tekankan menurut saya adalah contoh misal hari ini ada Bulog yang memang sekarang sudah berubah posisi lagi bukan menjadi BUMN profit oriented tapi sebagai PSO, sebagai stabilisator. Jadi sudah saatnya mungkin berinovasi dengan jaringan BUMN yang lain, misalkan ada ID Food, ada BUMN-BUMN pangan yang lainnya, untuk bisa bagaimana menyerap hasil panen-panen masyarakat ini untuk bisa ditahan dulu dengan tetap menjaga kualitasnya. Dan saya yakin dan percaya bahwa deflasi ini akan menjadi berkah pada ujungnya kepada Indonesia kalau kita kelola dengan baik begitu. Ya, yang perlu dicermati juga inflasi tahunan ini yang menyentuh 3,55%. Begitu, ini menarik. Apakah memang ini menjadi suatu hal yang perlu kita cermati bersama mengingat target dari pemerintah atau Bank Indonesia sendiri kan 2,5% plus minus 1%. Kita bahas lebih lanjut nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Wija dan juga Pak Hadi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan data. Kita akan cermati juga bersama bagaimana dengan tren inflasi secara bulanan atau month on month ya. Di tahun 2025 lalu kita akan lihat sampai dengan Januari 2026 sempat terjadi deflasi di Januari sampai dengan Februari 2025. Kemudian deflasi terjadi di bulan Mei dan juga Agustus, kemudian terjadi lagi di Januari minus 0,15% deflasi di Januari 2026 setelah di bulan sebelumnya atau Desember naiknya cukup lumayan begitu 0,64% untuk inflasi yang terjadi di Desember. Dan berikutnya kita lihat untuk tren inflasi secara tahunan. Ini dia datanya, bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, bagaimana pergerakannya dari Januari 2025 secara tahunan, banyak yang memang masih terjadi inflasi meskipun sempat juga deflasi secara tahunan terjadi di bulan Februari minus 0,09%. Namun setelah itu trennya naik terus inflasi sampai dengan di Januari 2026 sudah menyentuh 3,55%, tertinggi dalam 1 tahun terakhir begitu ya. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama komoditas penyumbang utama dari andil inflasi kita secara bulanan apa saja. Tadi juga sudah disampaikan ada cabai rawit 0,16% andilnya, kemudian cabai merah, bawang merah, ada daging ayam ras dan juga bensin. Ini dia komoditas penyumbang utama andil deflasi secara bulanan. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama komoditas penyumbang utama andil inflasi secara tahunan, tarif listrik, karena kita tahu juga di awal tahun lalu pemerintah menerapkan ada diskon tarif listrik ya di bulan Januari dan Februari, sehingga ini menjadi salah satu penyumbang utama inflasi secara tahunan 1,49%. Berikutnya emas perhiasan yang terus-menerus yang menjadi salah satu komoditas penyumbang utama inflasi begitu ya dalam beberapa waktu terakhir ini. Ada ikan segar, tarif PAM dan juga beras. Itu dia beberapa data tadi yang sudah disampaikan, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hadi Nainggolan, kemudian juga ada Bapak Wijayanto Samirin. Ya, itu dia dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, tren 3,55%. Nah Pak Wija, bagaimana Anda melihat begitu secara tahunan inflasi yang terjadi di Januari 2026? Ya, silakan Pak Wija. Ya, saya sepakat dengan BPS ketika mengatakan bahwa ini impact dari low base effect. Ya. Jadi memang kalau kita ingat kuartal pertama tahun lalu itu daya beli sedang terpuruk sehingga pemerintah memberikan berbagai insentif ekonomi. Salah satu yang waktu itu kita rasakan betul manfaatnya adalah diskon listrik 50%. Dan ini pemerintah mengeluarkan sepanjang 3 bulan itu hampir 40 triliun. Nah ini insentif yang luar biasa besar sehingga
harga kebutuhan, harga produk juga akan tertekan ke bawah karena adanya pemotongan biaya listrik itu. Nah, sehingga kalau kita bandingkan Januari ini dengan Januari tahun lalu, dampaknya adalah inflasi yang relatif tinggi, 3,55%. Ini termasuk tinggi untuk sejarah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tapi ini sesuatu yang wajar karena low base effect. Walaupun yang perlu kita cermati, Mas Pras, ini nilai tukar petani. Karena Oke. begini, harga jual produknya sedang turun, kemudian inflasi year on year-nya melejit. Nah, data BPS juga mengatakan nilai tukar petani itu turun, artinya margin keuntungannya turun. Kalau kita lihat yang paling banyak turun adalah pangan, khususnya hortikultura. Kemudian yang juga turun adalah peternakan, termasuk daging dan telur ayam. Jadi kepada mereka, kalau kita ingin mendongkrak daya beli masyarakat, para petani ini harus mendapatkan prioritas karena marginnya sedang tertekan saat ini. Baik, itu dia. Tapi kalau kita bicara mengenai insentif yang diberikan begitu, apakah potensi tahun 2026 ini masih akan berlanjut, Pak Wija? Kalau Anda katakan tadi kan memang masih menggarisbawahi terkait dengan bagaimana kita meningkatkan daya beli masyarakat. Meskipun HIPMI tadi menyoroti sudah ada perbaikan di tahun 2025 dan tahun 2025 ini pun di tahun 2026 ini kansnya bahkan akan semakin baik lagi. Apakah memang nanti akan lebih banyak ditopang oleh lagi-lagi bicara mengenai insentif yang diberikan kepada masyarakat, Pak Wija? Saya melihat ya, sebelum daya beli masyarakat itu betul-betul pulih, insentif ekonomi ini menurut saya tetap harus digelontorkan. Sebisa mungkin yang menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan. Dan Oke. sebisa mungkin ini stimulus aktivitas ekonomi produktif. Sehingga ketika insentif ditarik, impact-nya itu masih terjadi. Bukan memberi sekedar beras atau Oke. cash transfer, tapi memberikan insentif yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Saya rasa itu yang harus menjadi fokus pemerintah saat ini. Baik, Pak Wija. Nah, HIPMI sendiri melihat bagaimana dengan kebijakan pemerintah saat ini? Apakah sudah cukup efektif begitu dalam menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau di masyarakat dan juga keberpihakan terhadap produsen pangannya sendiri begitu, Pak Hadi? Ya baik, mungkin kita ya Pak Wijayanto, tadi saya sepakat dengan Pak Wijayanto Samirin tadi dari Paramadina. Intinya gini Mas Pras ya, kalau kita dari pengusaha ini kan pasti melihatnya adalah tentu secara tata niaga ya, secara ekonomi kita memang harus menjadi perhatian dan secara secara prioritas kita. Kita tuh ingin menggarisbawahi yang pertama, bahwa saya setuju bahwa bagaimana kita bisa meningkatkan berbagai insentif-insentif kepada masyarakat, dan menurut saya pemerintah untuk saat ini sudah tidak kurang-kurang ya memberikan insentif kepada masyarakat tentunya. Contoh misalkan saat ini dengan program MBG menurut saya juga itu menjadi salah satu penggerak ekonomi, dan kelihatan sih ini izin Pak Pak Wijayanto, kita di lapangan melihat bahwa memang daya beli alhamdulillah sudah mulai trennya positif, menanjak, karena memang serapan-serapan terkait tentang lokal konten ya, maksudnya tanaman-tanaman hasil-hasil panen di daerah itu terserap dengan baik. Nah kalau ini memang deflasi yang terjadi di awal tahun ini, khususnya di akhir Januari dan menuju awal Februari ini, memang menurut saya ini bagian dari siklus juga, siklus tanam. Kebetulan memang saya salah satunya spesialis di pertanian, di komoditi. Ini adalah hampir semua ya, baik itu yang di Sumatera, di Pulau Jawa, termasuk juga di NTB, Sulawesi, itu memang nanamnya agak mirip karena memang mau membidik momentum Ramadan dan tentunya juga di Lebaran gitu. Nah, tapi memang disinilah perlu memang bagaimana kita mendorong para pelaku usaha tentunya ya di sektor pangan, begitu juga pemerintah untuk mensiasati konsen kita. Deflasi ini sebenarnya kan kalau harga barang ini turun kan tanda kutip ini kan disenangin oleh konsumen ya kan, pembeli. Tapi kan tidak disenangin oleh yang namanya petani maupun mungkin pengusahanya. Nah tinggal kita cari jalan tengahnya, tapi satu sisi saya sepakat bahwa hal-hal yang membuat
bagaimana daya beli itu naik di masyarakat, ini harus menjadi konsen pemerintah. Dan salah satu kuncinya adalah is okay kalau mungkin subsidi, terus juga ada insentif-insentif yang lain, tapi tidak lain tidak bukan kalau kita bicara dalam ekonomi, daya beli itu akan meningkat baik ketika ekonomi sektor-sektor produktif itu bertumbuh secara real dan memang itu terjadi secara merata di berbagai pulau dan di daerah Indonesia ini begitu. Oke, itu dia. Berarti memang ada perubahan siklus tanam juga karena memang untuk mengejar momentum Ramadan dan Lebaran begitu ya untuk bisa memenuhi kebutuhan di masyarakat. Nah, Pak Wija, lantas bagaimana Anda melihat momen Ramadan dan Lebaran kali ini begitu? Ini kan jaraknya tidak jauh lah kalau kita lihat tadi ada Nataru yang Anda sampaikan juga ini ternyata ya sedikit lah memicu inflasi begitu di Januari. Kemudian bagaimana Anda melihat Ramadan dan Lebaran tahun ini terhadap inflasi kita? Ya, silakan Pak Wija. Iya, secara natural kalau kita lihat mantuman pasti kemudian inflasi akan melejit ya. Oke. Karena kebutuhan selama Ramadan ini kan meningkat. Ya. Khususnya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya seperti sayur mayur, telur, daging begitu ya. Intinya kualitas makanan keluarga di Indonesia itu sepanjang Ramadan meningkat. Tetapi kalau kita bandingkan year on year belum tentu terjadi perbaikan. Karena memang Ramadan tahun lalu juga ada peningkatan yang tidak kecil. Kenapa bisa begitu? Karena ada begitu banyak insentif ekonomi dari pemerintah. Jadi kita ingat kuartal pertama kemarin, tahun lalu insentifnya tinggi, kuartal kedua juga tinggi. Nampaknya tahun ini ada insentif tetapi lebih minimalis. Jadi insentifnya itu bentuknya potongan pajak, kemudian potongan tiket pesawat. Artinya dinikmati ketika seseorang mengkonsumsi. Oke. Jadi bukan mendorong seseorang mengkonsumsi itu. Setelah mengkonsumsi baru menikmati manfaatnya. Jadi memang insentif harus tetap didorong. Perkiraan saya tahun ini pemerintah harus terus menggelontorkan insentif. Tentunya perlu tepat sasaran ya, karena situasi fiskal kita tahun ini belum bisa dikatakan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Baik, itu dia strateginya, berarti insentif masih tetap dibutuhkan ya untuk bisa menjaga daya beli masyarakat di samping di satu sisi tadi pemenuhan kebutuhan produk-produk pangan di Indonesia baik yang hortikultura maupun tanaman lainnya begitu, tanaman pangan lainnya terutama unggas dan lain-lain begitu harus tetap terjaga ya, terutama menjelang momentum Ramadan dan Lebaran tahun ini. Baik Pak Wija, kemudian Pak Hadi, terima kasih banyak ini atas update, info dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih Pak Hadi, terima kasih Pak Wija. Sukses selalu semuanya, semangat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.